Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Hasanuddin menggelar aksi relawan 2023 dengan tema tebar kebaikan lewat aksi kemanusiaan di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Maros pada 24 hingga 26 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Aksi relawan 2023 merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, guna mewujudkan tridharma perguruan tinggi dan visi misi Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 November 2023 dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, membangun dan membina kepedulian sosial demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mandiri. Mendukung terciptanya generasi bangsa yang berpendidikan dan berkarakter, serta menyambung silaturahmi antar sesama manusia. Rangkaian kegiatan dari aksi relawan 2023 ini yaitu pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis, sirkumsisi atau sunatan massal, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, pengadaan perpustakaan mini, sosialisasi pemanfaatan tongkol jagung dan sekam padi, serta sosialisasi mitigasi kebakaran. Peserta yang turut hadir dalam menyukseskan kegiatan ini yaitu anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin, tim kesehatan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat, secara khusus bagi masyarakat yang ada di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan seminar yang mengundang banyak partisipasi dari mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menuju Pesta Demokrasi tahun 2024. Lantas apa saja yang dibahas dalam forum tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Seminar nasional yang diadakan oleh Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada periode 2023 menjadi forum yang signifikan dengan tema utama kupas tuntas potensi pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting termasuk Dr. Ratnawati SHMH yang mewakili Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH, seorang guru besar bidang hukum pidana Unhas, Profesor Dr. Armin Arsyad SIP MSI, guru besar bidang ilmu politik Unhas, Muhammad Syalsabila Ikhwan, Ketua Umum Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana periode 2023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Nur Aziza SHMH, Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Upi Hastati dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa seminar nasional ini memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi pemilih pemula, sebagai persiapan menghadapi Pesta Demokrasi pada tahun 2024. Materi pertama yang disampaikan oleh Profesor Amir Ilyas dengan judul Memprediksi Tindak Pidana Pemilu yang Terjadi pada Tahun 2024. Mengulas 2 cara untuk memprediksi potensi kejahatan, yakni evaluasi pemilu sebelumnya dan implementasi upaya preemptif, preventif, serta represif. Tindak pidana pemilu pada 2019 menjadi fokus, terutama yang terjadi selama masa kampanye. Jadi tujuan dari seminar nasional ini yaitu menjadi wadah bagi kita, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum, dan menjadi wadah juga bagi masyarakat umum mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu karena berhubung tahun 2024 ini kita akan adakan pemilihan umum serentak. Ketua Panitia Gita Kamalia Ramadhani menjelaskan tentang penyelenggaraan seminar nasional yang mengundang banyak partisipasi dari mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum. Pada konteks pemilu 2024, isu seputar netralitas muncul, terutama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi politisasi, birokrasi, kecurangan, dan kurangnya netralitas ASN, serta independensi penyelenggaraan pemilu. Kerancuan tindak pidana pemilu juga mencuat terkait Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam konteks suap kepada pemilih atau money politik.
terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu bagi penyelenggara, bagi pengusung calon presiden, calon wakil presiden, caleg, itu beserta tim suksesnya itu wajib dipahami supaya dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak fatal pada dirinya dan kelompoknya. Oleh karena itu, undang-undang pemilu, peraturan KPU tentang pemilu, peraturan Bawaslu tentang pemilu, itu harus disosialisasikan kepada seluruh rakyat dan seluruh rakyat mudah mengaksesnya dan mudah membacanya sehingga dia memahami apa-apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Sehingga dia bisa mensukseskan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dia bisa mensukseskan anggota legislatif yang dia dukung, tetapi dia tidak berisiko terkena tindak pidana. Menuju Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada 3 Desember mendatang, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satu rangkaian kegiatannya yakni talk show dan FGD seputar topik jurnalisme kampus serta keberpihakan media kampus terhadap isu disabilitas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Seluruh rangkaian kegiatan menuju Hari Disabilitas Internasional ini diberi tajuk Equal Rise Fiesta dengan tema Mimpi yang Terhubung Membangun Jejaring untuk Inklusi. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana, STMPil. Usai dibuka, dilakukan penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Hari pertama ini diisi dengan agenda talk show dan FGD terkait topik jurnalisme kampus serta keberpihakan media kampus terhadap isu disabilitas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber terkait, yakni Ilham Wasi dari Harian Fajar dan Nabila Maiswita, aktivis dan mahasiswa difabel Universitas Hasanuddin. Adapun peserta dalam kegiatan ini diutamakan untuk kalangan media dan pers kampus, baik dari dalam maupun luar Universitas Hasanuddin. Sesi talk show dibagi ke dalam beberapa segmen. Segmen pertama diisi dengan perkenalan narasumber serta pengalamannya seputar jurnalisme dan aktivisme dalam isu disabilitas. Segmen kedua membahas tentang etika yang tepat dalam bidang jurnalistik khususnya ketika membahas isu disabilitas. Segmen ketiga membahas bagaimana peran strategis media kampus dalam membentuk perspektif terkait isu disabilitas serta memberikan peluang sebesar-besarnya bagi teman-teman difabel untuk memberikan kontribusinya. Media memang sangat penting memberikan edukasi terhadap isu-isu disabilitas. Karena dengan media itu kan memberi akses luas, memberikan pemahaman kepada publik bahwa disabilitas seperti ini modelnya, seperti ini keinginan mereka, seperti ini mereka akses yang mereka butuhkan. Jadi itulah pentingnya peran-peran media. Usai sesi talk show dilakukan sesi focus group discussion yang melibatkan peserta secara langsung. Dalam sesi ini, peserta yang berasal dari media kampus membagikan pengalamannya ketika mengangkat berita seputar disabilitas. Dalam sesi ini pula, peserta dengan melibatkan narasumber juga berdiskusi mengenai hal-hal yang harus dilakukan media kampus terkait isu disabilitas ini. Forum ini menjadi awal kontribusi dan kolaborasi media-media kampus dalam mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang inklusif. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Razak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.